Halo Mams, selamat pagi. Di sini aku mau share tentang pengalamanku selama hamil Mas Atta kemarin. Apa aja sih yang aku rasain? Alhamdulillah selama hamil Mas Atta kemarin itu bisa dibilang nyaman, minim keluhan, dan orang bilang hamil ngepu. Jadi itu keluhannya tuh hampir nggak ada. Ada sekali di usia masih kehamilan 36 minggu itu tangan itu rasanya kebas, jadi tiba-tiba pas di jalan itu mati rasa. Terus sama bidan tempat aku periksa itu disuruh kompres pakai nasi hangat yang ditaruh di kain lap itu, terus dikompres. Alhamdulillah setelah itu kebasnya hilang gitu, cuma sekali itu. Terus bahkan waktu hamil Mas Atta itu masih kuat buat motoran ke Seragen sampai ke Kulon Progo kayak gitu, masih kuat. Alhamdulillah banget. Terus apa sih yang kulakukan selama hamil supaya bisa hamilnya itu nyaman? Aku mau sharing sama teman-teman di sini. Yang pertama, kita tuh harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin belajar, cari ilmu. Dari mana? Banyak sekali Mom sekarang kita bisa dapat dari IG. Di IG itu banyak sekali postingan seputar kehamilan. Teman-teman bisa ikuti IG-nya bidan kita, bidan Mila Jamila tuh Sadia, IG-nya Parent Talk ID. Nah di situ ada banyak sekali ilmu yang bisa kita update, kita baca setiap hari. Bahkan gak jarang mereka juga mengadakan live di IG ya. Selalu ngikutin tuh kalau pas live terus catat. Kenapa harus banyak belajar? Karena ilmu itu penting Mam. Biar kita tahu ketika kita ada yang berbeda dari kita, kok kita ngerasa gini, nah kita tahu kita mesti gimana, itu namanya apa. Ketika ada diagnosa seperti ini, kita seharusnya seperti apa. Nah itu penting, kita juga bisa tahu posisi janin yang optimal itu seperti apa. Usia segini seharusnya janinnya udah berkembang seberapa jauh, kayak gitu kita harus tahu. Jadi ketika periksa atau kontrol bulanan itu kita bisa aktif bertanya karena kita kan sudah punya bekal nih. Nah, kita bisa menanyakan tentang kondisi janin kita berdasarkan bekal yang kan. Ketika kontrol kok kita kurang puas dengan penjelasan dokternya, nah kita bisa bertanya. Ketika kita udah punya ilmu kan kita bertanyanya bisa lebih lengkap. Kalau kata Bu Yesi, knowledge is power, dan itu bener banget. Jadi kita tuh kayak udah siap gitu loh. Kita menyiapkan fisik, kita menyiapkan hati, dan kita menyiapkan diri kita untuk bisa menyambut si buah hati dengan maksimal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berpikir positif, atau kita memberikan sugesti pada diri kita dengan hal-hal yang positif. Kalau di bidang kita itu biasa disebutnya dengan afirmasi. Dan kalau kita muslim, kita percaya bahwa Allah itu beserta dengan apa yang disangkakan oleh hambanya. Dengan kita berpikir positif, insya Allah itu juga yang akan kita rasakan teman-teman. Dulu pernah awal hamil itu, alhamdulillahnya kan nggak ngerasain yang mual-muntah morning sickness itu, tapi cuma pernah setiap kali mau gosok gigi itu rasanya mual. Nah jadi aku ketika gosok gigi itu dalam hati bilang, nggak muntah, biar bersih, biar tetap sehat, jangan muntah ya gitu. Jadi aku ngajak ngobrol diri aku sendiri dengan afirmasi yang positif, dan alhamdulillahnya itu ngaruh. Jadi setiap ketika aku gosok gigi nggak lagi muntah. Terus yang kedua, afirmasi positif ini juga penting banget. Jadi kan selama hamil kita itu harus sering ngobrol sama janin kita, sama bayi kita. Nah itu ngaruh banget teman-teman. Jadi Masya Allah, bayi itu cerdas bahkan ketika dia masih di dalam kandungan. Selama hamil itu kan aku ngerekam beberapa afirmasi mulai dari awal kehamilan sampai apa yang aku inginkan ketika proses persalinan nanti,
seperti apa kondisi bayi yang aku inginkan. Nah itu aku tulis afirmasinya semua, terus aku rekam setiap pagi. Aku dengarkan afirmasi itu sambil jalan-jalan pagi. Nah itu ternyata berpengaruh banget, Mam. Dan hampir semua afirmasi yang aku tulis itu menjadi kenyataan selama proses kehamilan dan bersalin. Itulah kenapa penting sekali buat kita untuk berpikir positif, supaya apa yang terjadi juga hal yang baik, Mam. Ketika pun itu nggak terwujud, setidaknya kita sudah menyiapkan gitu. Dari semua afirmasi positif yang kutulis selama hamil sampai persalinan kemarin, hanya 2 yang gak terwujud, Mam. Yang pertama itu lahir tanpa jahitan, yang kedua itu dedek bayi bisa keluar hanya dengan 1-2 kali mengejan. Nah 2 afirmasi itu yang gak terwujud. Kenapa? Nanti aku ceritakan di belakang. Terus yang ketiga, ini sudah pasti, rutin kontrol bulanan untuk mengetahui posisi janin kita, apakah ada masalah, apakah ada yang mesti kita waspadai, seperti itu. Termasuk ketika kita mengalami keluhan-keluhan, itu harus sekali rutin kontrol ya, Mam. Oh iya, untuk menentukan kontrol di mana, kita juga harus memilih provider yang klik sama kita. Kenapa? Salah satu hal yang membuat kita nyaman nanti saat proses persalinan adalah ketika kita mempunyai hubungan yang baik, atau kita sudah merasa nyaman dan ya serkelah sama rumah sakit, sama klinik, dan sama provider yang akan membantu kita bersalin nanti. Jadi memilih dokter atau bidan yang tepat, yang menurut kita membuat kita jatuh hati, itu juga penting. Aku kemarin memilih lahiran di klinik karena aku jatuh cinta pada bidan-bidannya. Mereka sangat ramah dan Masya Allah, bahkan selama proses persalinan pun mereka tak henti-hentinya membimbing untuk mengucapkan doa-doa. Itu yang membuat aku speechless dan membuat aku jatuh cinta pada kunjungan pertama di klinik itu. Walaupun cukup terlambat, aku mengenal klinik itu pada usia 36 minggu kehamilan. Tapi teman-teman, silahkan teman-teman window shopping atau hunting rumah sakit atau dokter yang menurut teman-teman klik, teman-teman nyaman untuk periksa di sana atau untuk melahirkan di sana. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang keempat itu ada hypnobirthing. Jadi selama hamil kemarin aku rutin mendengarkan hypnobirthing yang aku beli dari bidan kita. Jadi ketika mendengarkan buah hypnobirthing itu, paling 15 awal itu mendengarkan, setelahnya itu pasti ketiduran, dan setelah bangun tidur itu rasanya badan lebih nyaman, lebih relax, seperti itu teman-teman. Jadi aku sambung habis hypnobirthing, langsung ku dengarkan afirmasi seperti itu sampai nanti kebangun sendiri. Oke, jadi hypnobirthing itu kalau buat aku ngaruh banget ke kayak sugesti ke diri aku sendiri, supaya selama kehamilan aku merasa nyaman seperti itu. Nah, nanti ketika mau persalinan itu hypnobirthingnya beda lagi, dan aku masih beli di tempat yang sama seperti itu. 4 hal itu tadi teman-teman yang aku rasa paling bikin aku ngerasa selama hamil itu kok nyaman banget. Yang jelas pola pikir kita harus diubah, pola makan ketika hamil pun juga harus diubah biar kecukupan gizinya cukup buat kita dan juga buat janin yang ada di rahim kita, seperti itu. Jangan sampai kita nih makannya banyak tapi ternyata nih gizinya kurang, seperti itu. Semoga teman-teman yang lagi hamil juga mengalami hamil yang nyaman, minim keluhan. Selamat menikmati kehamilan, Moms. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan buah hati kita. Bye-bye.